Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang apa itu inflasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wulan Andriani dan rekan saya. Saya Wahdini. Kami dari kelas 02 SAKP 005. Sebelumnya, saya akan memaparkan apa saja yang akan kami bahas, yaitu ada tentang pengertian inflasi, faktor penyebab terjadinya inflasi, indeks harga untuk mengukur inflasi, macam-macam inflasi, dan teori-teori inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak. Faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah, produsen akan mengambil tindakan menggerek harga jual barang atau jasa. Yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat. Harga barang pun makin mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Selanjutnya, indeks harga untuk mengukur inflasi. Yang pertama, cara umum yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah dengan angka harga umum atau general price. Rumusnya itu LIT sama dengan HUT dikurang HUT kurang 1 dibagi HUT dikurang 1 dikali 100, di mana LIT adalah laju inflasi pada tahun atau periode ketek. Yang kedua, angka deflator produk nasional bruto atau GNP deflator. AD sama dengan YB dibagi YK, di mana AD adalah angkatan deflator produk nasional bruto atau PNB, YB adalah produk nasional bruto menurut harga berlaku, dan YK produk nasional bruto yang menurut harga konstan. Yang ketiga yaitu indeks harga konsumen. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menghitung inflasi. Hal ini disebabkan karena data indeks harga konsumen dapat diperoleh dalam bentuk bulanan, triliunan, ataupun tahunan. Rumusnya yaitu indeks harga konsumen periode ini dikurang indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100. Yang keempat yaitu atas harga yang diharapkan. Cara ini sering ditunjukkan dengan menitik beratkan pada perhitungan harga dan laju inflasi pada periode yang berlaku. Dan yang ditonjolkan adalah peranan harga yang diharapkan pada periode yang akan datang. Untuk menghitung laju inflasi yaitu LIET sama dengan HET tambah 1 kurang HT dibagi HT dikali 100, di mana LIE sama dengan laju inflasi yang diharapkan pada periode T.
HET tambah 1 sama dengan harga pengharapan pada periode T tambah 1. HT sama dengan harga yang berlaku pada periode T. Yang kelima, indeks harga dalam dan luar negeri. Cara perhitungan inflasi ini biasanya digunakan oleh negara-negara dengan sistem perekonomian terbuka. Rumus untuk besaran ini adalah IHU sama dengan A dikali IHDN ditambah 1 dikurang A dikali IHLN, di mana IHU adalah indeks harga umum, IHDN adalah indeks harga dalam negeri, IHLN adalah indeks harga luar negeri, dan A adalah besarnya sumbangan atau pengaruh indeks harga dalam negeri terhadap indeks harga umum. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Yang pertama, menurut parah tidaknya inflasi, yaitu ada inflasi ringan di bawah 10% per tahun, inflasi sedang 10% sampai 30%, inflasi berat 30 sampai 100%, dan hiperinflasi yaitu di atas 100%. Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1960-an yang mencapai 650%. Indonesia pernah pula mengalami inflasi berat yaitu mencapai 60% pada tahun 1998. Di tahun 1999, inflasi sedikit melemah yaitu mencapai 20%. Atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, inflasi merayap. Ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, inflasi menengah. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Yang ketiga, inflasi tinggi. Hiperinflation merupakan inflasi yang paling rendah. Akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga masyarakat ingin cepat-cepat membelanjakan uang tersebut. Yang kedua, menurut penyebab inflasi. Yang A, tarikan permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan dalam negeri akan berbagai barang sangat kuat dan besar, serta melebihi keluaran yang ada dalam perekonomian tersebut. Nah, ini contoh bentuk kurva dari demand pull inflation, di mana AS adalah penawaran agregat, AD adalah permintaan agregat, P adalah harga, dan Y adalah output. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah, misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, maka kurva permintaan agregat akan bergeser dari AD ke AD1. Akibatnya, tingkat harga umum naik dari P0 ke P1. Yang B yaitu cost push inflation. Pada jenis inflasi ini, kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, atau dapat pula terjadi karena buruh menuntut kenaikan upah atau wage push inflation. Ini adalah contoh kurva dari cost push inflation. Bila biaya produksi naik, misalnya karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka kurva penawaran masyarakat atau penawaran agregat bergeser dari S1 ke S2. Akibatnya tingkat harga umum naik dari P1 ke P2. Selanjutnya, contoh kurva combined inflation.
atau inflasi kombinasi. Inflasi ini timbul karena pengaruh perseran, permintaan, dan penawaran masyarakat. Dengan demikian, harga yang ditimbulkan disebabkan oleh permintaan masyarakat yang kuat, dan juga adanya tuntutan dari buruh atau pengusaha yang menyebabkan kenaikan biaya. Yang ketiga yaitu menurut asalnya, yaitu ada inflasi domestik. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga akibat adanya kondisi syok atau kejutan dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga. Contohnya yaitu kenaikan gaji pegawai, kenaikan taraf listrik, kenaikan harga bahan bakar, dan kenaikan harga semen. Selanjutnya ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Kenaikan harga-harga umum tidak dipengaruhi oleh harga dalam negeri saja, tetapi juga oleh harga-harga luar negeri yang tercermin pada harga-harga impor. Dengan demikian, kenaikan indeks harga luar negeri akan mengakibatkan kenaikan indeks harga umum dan dengan sendirinya akan mempengaruhi laju inflasi. Teori-teori inflasi. A. Teori kuantitas. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Inflasi ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang yang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar tanpa diiringi oleh naiknya pasokan barang-barang akan mendorong harga-harga naik. Yang kedua, di samping penambahan uang beredar, mereka percaya bahwa sebab dasar adanya tekanan inflasi adalah keadaan sosial dan politik masyarakat. Faktor ini berkaitan erat dengan harga yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Dengan sendirinya, perilaku masyarakat mengenai perubahan harga dan ekonomi akan besar pengaruhnya terhadap laju inflasi. Yang B yaitu teori Keynes dan teori tekanan biaya. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kalau hal ini selalu terjadi, maka akan timbul suatu kesenjangan inflasi. Tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya. Yang C, teori strukturalis. Menurut teori strukturalis, inflasi terjadi karena struktur perekonomiannya yang tidak mampu mengantisipasi secara cepat atas perkembangan perekonomian yang ada. Biaya untuk memproduksi sendiri barang-barang yang semula diimpor mendorong terjadinya inflasi, karena belum adanya teknologi produksi hingga biaya menjadi tinggi. Ini contoh kurva dari teori inflasi menurut kaum strukturalis. Tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pendapatan atau peningkatan permintaan akan bahan pangan yang tidak diikuti oleh naiknya produksi bahan makanan. Yang D yaitu teori inflasi model kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menggambarkan kombinasi antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diminta dalam jangka pendek akan meningkatkan output yang dihasilkan dan harga barang. Output yang semakin besar berarti pengangguran semakin sedikit, dan semakin tinggi barang tersebut berarti semakin tinggi tingkat inflasi. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, yaitu apabila pemerintah ingin menetapkan tingkat pengangguran yang rendah, maka hal ini dapat dicapai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Berikut contoh kurvanya. Selanjutnya yaitu contoh
soal kualitatif. Yang pertama, jelaskan pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan penurunan harga suatu barang atau jasa terus menurun dalam kurun waktu yang relatif singkat. Turunnya harga suatu barang atau jasa berimbas pada sektor lain, seperti menurunnya upah pekerja. Yang kedua, siapakah pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya inflasi? Yang diuntungkan yaitu bagi debitur atau peminjam uang. Inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Yang dirugikan yaitu bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang yang semakin menurun. Yang ketiga, apa saja faktor menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama yaitu inflasi karena permintaan. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Dan inflasi karena struktural yang kaku. Selanjutnya yaitu contoh soal kuantitatif. Yang pertama, diketahui indeks harga konsumen bulan Maret tahun 2005 yaitu 150,65. Indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2005 adalah 145,15. Berapa besarnya laju inflasi bulan Maret 2005? Kita pakai rumus indeks harga konsumen ya. Jadi rumusnya itu indeks harga konsumen periode ini dikurang indeks harga konsumen periode sebelumnya dibagi indeks harga konsumen periode sebelumnya dikali 100. Jadi 150,65 dikurang 145,15 dibagi 145,15 dikali 100. Dan hasilnya yaitu 3,79. Jadi, memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,79% dan termasuk ke dalam kategori ringan. Yang nomor 2 yaitu inflasi tahun ke tahun atau year on year diketahui indeks harga konsumen bulan September tahun 2020 yaitu 150,32, indeks harga konsumen bulan September tahun 2019 adalah 104,03. Rumusnya sama seperti yang tadi, itu pakai indeks harga konsumen, tapi bedanya ini pakai antara tahun ya. Jadi yang pertama itu indeks harga konsumen bulan September tahun 2020 dikurang indeks harga konsumen bulan September tahun 2019 dibagi indeks harga konsumen bulan September tahun 2019 dikali 100. Jadi 105,32 dikurang 104,03 dibagi 104,03 dikali 100. Hasilnya 1,24. Artinya, terjadi kenaikan harga secara umum dari bulan Oktober 2019 sampai bulan September 2020 sebesar 1,24% dibandingkan dengan harga pada bulan September tahun 2019. Selanjutnya, ini ada daftar inflasi ya teman-teman dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, pada akhir tahun 2010, indeks harga konsumen adalah 125,17 dan di akhir tahun 2011, indeks harga konsumen naik menjadi 129,91. Maka, berapa tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2011? Nah, kita lihat dulu nih. Bulan Desember dari tahun 2011 sama 2010. Jadi dikurang, yaitu tahun 2011 129,91 dikurang tahun 2010 125,17 dibagi tahun 2010 125,17 dikali 100 dan hasilnya yaitu 3,787%.
Jadi, pada tahun 2011, harga-harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat telah mengalami kenaikan sebesar 3,787% dari tahun 2010. Ya, sekiranya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.